nih, kita bicara masalah tentang laut nih. Apa benarkah bahwa Allah ini menjadikan lautan ini penuh dengan misteri? Dan bahkan Allah jadikan lautan ini menjadi tempat yang tidak bisa ditebak nih katanya nih ya. Dan juga tidak bisa diprediksi oleh manusia. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Blangkon Loreng, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang lautan yang mendominasi bumi yang kita tempati ini dibandingkan daratan ternyata masih menyimpan banyak sekali rahasia dan baru saja ditemukan sedikit demi sedikit di abad milenial ini di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin canggih. Namun subhanallah, semakin berkembangnya teknologi semakin orang mengimani kebenaran daripada Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para peneliti mengetahui bahwasanya ternyata lautan itu ternyata berada di dalamnya kegelapan sehingga di kedalaman berapa ratus meter sudah mulai kehilangan cahaya dan di kedalaman 1000 meter sama sekali tidak ada cahaya. Dan subhanallah, itu sudah disebutkan di dalam surah An-Nur, Al-Quran surah An-Nur ayat 40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Ternyata kegelapan yang berlapis-lapis kegelapan kembali. Dan subhanallah, ini baru ditemukan di abad milenial ini. Subhanallah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Dhunnun, tentang Nabi Yunus alaihissalam, Allah tidak mengatakan Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan, tidak, atau Nabi Yunus berdoa di dalam lautan, tidak, tapi dikatakan wa nada fil dhulumati an la ilaha illa ant La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah tidak katakan Yunus berdoa dalam lautan, Yunus berdoa dalam perut ikan, tapi Allah katakan Yunus berdoa di dalam kegelapan. Yunus berdoa di dalam kegelapan dan ini membuktikan bahwa Al-Quran sudah memberikan berita bahwa ternyata lautan itu menyimpan banyak misteri. Salah satu misterinya adalah kegelapan-kegelapan. Semakin dalam lautan, semakin gelap yang dirasakan oleh manusia. Bahkan manusia tidak akan bisa bertahan. Wa nada fil dhulumat, dan Dhunnun berdoa dalam kegelapan. Menurut para mufassir, kegelapannya ada 3. Gelapnya malam, gelapnya dalamnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Lalu Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk daripada orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Wallahu taala alam. Bahkan di laut juga sampai ada misteri yang baru terungkapnya belum berapa lama ini ya, ada sungai di dalam lautan. Di dalam Al-Quran sudah ada ya kan? Dalam surah Ar-Rahman. Masya Allah. Dan pada saat itu belum ada yang namanya kecanggihan itu untuk bisa menemukan itu. Ini Masya Allah. Ini kalau bukan firman Allah siapa lagi gitu ya. Harusnya dengan begitu kita semakin meyakinkan bahwa Allah ini memang luar biasa nih. Sudah memberikan kita tahu semuanya dalam Al-Quran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana nih, mohon izin saya mau bertanya. Apakah benar bahwa setiap orang bahkan laki-laki yang bertugas menjaga perbatasan yang diberikan Allah ini setiap harinya pahala seperti pahala puasa dan sholat 1 bulan ini. Dan berarti kalau seandainya yang gugur nih ya dari para awak kapal Nanggala 402 ini yang telah gugur pun dihitung mendapatkan pahala puasa Ramadan yang sempurna Ustadz. Oke. Si tengah-tengah na angkari telah amalan luar biasa yang insya Allah narek ko na jami itu narek ko letu ama tengah na salama Ustadz, kita lagi live nggak ada teksnya. Gimana kalau dijelasin setelah yang satu ini aja, ya? Jangan sekarang ya, nggak ada teksnya. Ya udah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makoi. Di tengah-tengah